semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ustazah Fatimah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini Ustazah akan menyampaikan materi baru sesuai janji Ustazah kemarin. Nah, sebelum kita membahas materi, amal soleh dipersiapkan dulu mentalnya, pikirannya, dan kesemuanya agar nanti kita bisa lancar dan bisa secara maksimal menyerap pembelajaran hari ini. Ya, oke. Nah, kalau sesuai janji Ustazah kemarin ya anak-anak, Ustazah akan membahas materi mengenai puisi. Nah, akan tetapi kemarin itu di grup KKMP atau di grup guru-guru swasta, nah itu melakukan penyesuaian dengan materi yang sudah diberikan oleh pusat, yaitu Kementerian Pendidikan. Nah, maka dari itu kita sesuaikan kurikulum pandeminya. Nah, kali ini ternyata puisi tidak dimasukkan, tetapi langsung di teks eksplanasi. Maka dari itu Ustazah minta kerjasamanya, mohon diperhatikan dengan baik ya. Bagi yang kemarin itu ketika kalian menjawab presensi itu salah ya nak ya, nah itu berarti Ustazah sudah nilai kalian itu tidak mengikuti pembelajaran yang ada di video. Nah itu nanti akan menjadi catatan khusus untuk Ustazah. Jadi amal soleh diperhatikan dari awal sampai akhir. Oke, kita sama-sama bekerja keras di sini, minta kerjasamanya nggih. Nah, kali ini dengan judul memotret fenomena alam melalui teks eksplanasi. Nah ini kita juga bisa belajar dari buku paket kalian. Silahkan dibuka buku paketnya masing-masing mengenai teks eksplanasi. Nah, sebelum kita masuk ke teks eksplanasi, nah apa sih sebenarnya teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan-penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana suatu fenomena alam itu terjadi, dan memuat informasi berdasarkan fakta dan informasi bersifat keilmuan atau sains. Nah, di sini adalah penjelasan mengenai suatu fenomena yang berkaitan dengan sains dan dibuktikan dengan fakta. Nah, seperti itu. Hampir sama seperti teks deskripsi, bedanya adalah kalau deskripsi itu adalah mendeskripsikan suatu benda. Bisa orang, bisa benda mati, bisa apapun itu, ya. Kemudian dalam kita memahami teks eksplanasi ya, pasti kita juga dituntut untuk bisa menyimpulkan dari suatu teks, atau di sini namanya adalah meringkas isi teks eksplanasi. Apa saja sih langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam meringkas itu? Paling mudah adalah yang pertama ya membaca dulu, membaca secara keseluruhan teks yang akan kita pahami, yang akan kita ambil kesimpulannya ya, dipahami dengan baik. Kemudian yang kedua adalah dicatat gagasan umumnya atau pokok-pokok pikiran tiap paragraf. Jadi yang namanya teks ya, teks itu secara penuh. Oh, ini namanya teks, judulnya ini. Itu namanya teks. Nah, dari teks tersebut terdiri atas beberapa paragraf. Nah, tiap-tiap paragraf tadi memiliki gagasan umum. Nah, disinilah dari tiap paragraf tadi diambil gagasan umumnya. Setelah itu dari gagasan umum itu kemudian dirangkai jadi satu kesatuan, maka akan menjadi simpulan dari teks tersebut. Ya, yang langkah ketiga yaitu menyimpulkan gagasan umum setiap paragraf, lalu menyusunnya atau menuliskan gagasan umum teks menjadi paragraf sesuai pemahaman. Ya, jadi secara keseluruhan. Oke. Kemudian, kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Yang pertama menggunakan kata kerja. Nah, itu otomatis. Kemudian yang kedua menggunakan kalimat pasif. Yang ketiga menggunakan konjungsi yang menunjukkan waktu. Yang keempat menggunakan konjungsi sebab akibat. Yang kelima menggunakan kata nomina dan umum dan abstrak. Yang keenam menggunakan terminologi teknis atau ilmiah. Yang keenam menggunakan majas. Nah, ini kita akan pelajari pertemuan berikutnya. Kali ini Ustazah ingin menampilkan dulu ya. Nih. Nah, ini Ustazah
menjelaskannya melalui handphone ya. Dalam teks eksplanasi ini, nah ini dulu yang akan kita capai di mengidentifikasi informasi dan meringkas isi teks eksplanasi. Untuk setelahnya itu adalah kita pelajari pertemuan berikutnya. Jadi kita satu persatu biar kalian paham ya anak-anak. Nah, silakan dibuka buku paket halaman 112. Nah, ini ada beberapa kata kunci, tujuan pembelajaran, silahkan bisa dibaca sendiri, budayakan membaca agar tidak salah arah. Oke, nah ini dia, mengidentifikasi informasi eksplanasi. Nah, bacalah dan coba identifikasi informasi dalam teks eksplanasi berikut. Contohnya ini, Ustazah akan membacakannya. Terjadinya siang dan malam. Setiap hari, kita mengalami perputaran waktu siang dan malam. Bumi mengalami masa terang dan gelap dalam waktu tertentu. Manusia menjalankan aktivitas setiap hari pada waktu-waktu tersebut, mulai terbit hingga terbenamnya matahari. Perputaran waktu tersebut bagi manusia adalah bagian dari perjalanan hidup di bumi. Namun, banyak manusia yang tidak mau tahu tentang proses alam terjadinya perputaran waktu tersebut. Lalu bagaimana sebenarnya perputaran atau peristiwa siang dan malam bisa terjadi? Nah, bumi merupakan salah satu planet yang terdapat dalam tata surya. Bumi melakukan 2 perputaran sekaligus, yaitu berputar mengelilingi matahari dan berputar pada porosnya. Bumi mengelilingi matahari dalam satu putaran memerlukan waktu 36.514 hari atau kurang lebih 1 tahun. Berkaitan dengan matahari, bumi berputar pada porosnya dalam satu putaran memerlukan waktu sekitar 24 jam. Nah, sebentar anak-anak, di sini ada salah ketik ya. Jadi dalam 1 tahun itu kan hanya ada 365 hari. Nah, itu 1/4-nya silahkan dihapus. Jadi 365 hari ya. Biar kalian gak bingung. Itu salah ketik ya nak. Waktu tersebut juga disebut 1 hari bagi manusia. Hal ini yang menyebabkan terjadinya waktu siang dan malam di bumi. Selama 24 jam, waktu bumi berputar mengitari porosnya. Ada kalanya sebagian wajah bumi berhadapan dengan matahari. Nah, pada saat itulah bagian wajah bumi mengalami peristiwa siang. Seiring dengan perputaran, wajah bumi yang semula berhadapan dengan matahari kemudian berbalik dan membelakangi matahari, sehingga sisi wajah bumi tersebut tidak disinari matahari. Dengan demikian, bagian bumi tersebut mengalami peristiwa malam. Ada pula yang menarik pada perputaran bumi tersebut. Manusia yang hidup di wilayah ekuator atau garis imajiner yang membelah bagian utara dan selatan bumi mengalami panjang waktu siang dan malam yang hampir sama, yaitu rata-rata 12 jam. Berbagai lokasi di bumi pada umumnya disinari matahari selama 12 jam per hari. Namun, di tempat-tempat tertentu, panjang siang dan malam pada waktu tertentu di sepanjang tahun berbeda. Ada kalanya suatu tempat di bagian utara atau selatan garis ekuator mengalami waktu siang dan malam yang lebih panjang. Perbedaan panjang waktu siang dan malam ini juga disebabkan berputarnya bumi terhadap matahari atau yang namanya revolusi. Hal yang perlu kita ketahui adalah poros atau sumbu bumi ternyata memiliki kemiringan 23,50 terhadap matahari. Ini maksudnya 23,5 derajat ya nak, itu bukan 50. 23,5 derajat terhadap matahari. Kemiringan poros bumi ini tidak hanya menyebabkan waktu siang dan malam yang lebih panjang di wilayah tertentu, tetapi juga berpengaruh pada terjadinya perubahan musim, panas, dingin, gugur, semi di bumi, terutama di wilayah yang berjauhan dengan garis ekuator. Begitulah proses alamiah terjadinya siang dan malam yang selalu kita rasakan dan alami setiap hari, disarikan dari berbagai sumber. Nah, di sini menceritakan, dalam teks eksplanasi ini menceritakan terjadinya, proses terjadinya dan bagaimana bisa terjadi siang dan malam di bumi. Nah, jadi
kita dapat mengajukan pertanyaan 5W1H. Apa yang diceritakan dalam teks tersebut? Mengapa tersebut bisa terjadi? Di mana saja daerah yang mengalami siang? Bagaimana prosesnya kok bisa mengalami siang? Nah, berapa lama? Kemudian bagaimana tadi prosesnya? Nah, seperti itu. Jadi intinya di 5W1H. Jadi semua teks yang akan kita pelajari baik dari awal sampai akhir itu, dari eksplanasi yang kemarin eksposisi pasti ada 5W1H. Dari teks berita pun juga ada 5W1H. Nah, itu umumnya dalam bahasa Indonesia itu ada itu. Jadi ya jangan sampai konsepnya 5W1H itu kalian lepas ya. Jadi emang itu modalnya dalam kita belajar bahasa Indonesia. Nah, di sini kita langsung bahas saja, tidak perlu kita berdiskusi ya. Nah, misalnya di sini ada pertanyaan. Apa yang menyebabkan terjadinya siang dan malam? Apa tadi yang menyebabkan terjadinya siang dan malam? Tentu adalah rotasi bumi. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan perputaran pada porosnya? 24 jam. Nah, benarkah pendapat yang menyatakan bahwa matahari bergerak di langit sehingga terbit di timur dan terbenam di barat? Jelaskan. Nah, ini berdasarkan teori geosentris ya. Nah, geosentris atau intinya bumi pada porosnya, atau bumi yang mengelilingi matahari, atau matahari yang mengelilingi bumi. Nah, berarti kalau kita sudah tahu sainsnya bahwa bumi lah yang mengelilingi matahari, berarti pendapat yang menyatakan bahwa matahari bergerak di langit sehingga terbit di timur itu dan terbenam di barat itu berarti bukan karena matahari itu yang mengelilingi bumi, tetapi bumilah yang mengelilingi matahari. Nah, kemudian berapa kemiringan bumi terhadap matahari? Tadi 23,5 derajat. Apa yang menyebabkan perbedaan panjang waktu siang dan malam di wilayah tertentu pada waktu tertentu? Jadi yang menyebabkan perbedaan panjang dan malam itu adalah sumbu ya, jadi dari poros buminya. Dan semakin kan sumbu, kalau sumbu itu otomatis jauh dari garis ekuator. Nah, semakin jauh pasti di bagian bumi utara dan selatan itu ada yang mengalami panjang, namanya miring tadi ya. Ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Jadi yang menyebabkan adalah pertama kemiringan bumi, dan juga yang kedua adalah tata letak, karena letaknya yang jauh dari garis ekuator. Oke. Ya. Kemudian, jelaskan kembali proses terjadinya siang dan malam menggunakan bahasamu sendiri. Nah, ini kalau ustazah loh ya. Ini kalau ustazah. Jadi proses terjadinya siang dan malam itu karena adanya rotasi bumi, yang mana bumi kita itu memiliki kemiringan 23,5 derajat terhadap matahari. Nah, di situ bukan terhadap matahari, intinya bumi kita itu memiliki kemiringan 23,5 derajat. Nah, maka dari itu daerah yang jauh dari garis ekuator itu akan mengalami panjang siang dan malam itu yang lebih panjang. Jadi entah nanti yang kutub utara yang lebih panjang siangnya atau malamnya, antara kutub utara dan selatan, karena sama-sama jauh dari garis ekuator. Ya, kalau kita gambarkan bola miring, kemudian kalau pepatnya itu beda, otomatis nanti misalnya yang di kutub utara malamnya lebih panjang dan siangnya lebih sebentar. Nah, dan kutub selatan itu siangnya lebih pendek dan malamnya lebih panjang. Nah, itu kalau dengan kata-katanya ustazah bisa menyimpulkan seperti itu. Itu. Nah, kemudian ini pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Tadi udah ustazah sebutkan ya, akan kita jelaskan di minggu depan. Nah, misalnya ini, tapi kita lihat dulu untuk yang portofolio ini. Apakah teks berisi penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana suatu fenomena yang terjadi? Ya, tentu. Tadi di dalam teks eksplanasi menjelaskan proses terjadinya siang dan malam, ya kan? Memuat informasi berdasarkan fakta? Tentu, ya. Informasi bersifat keilmuan atau sains? Iya, tentu. Teks berisi paparan petunjuk melakukan sesuatu? Tidak, itu teks prosedur. Kemudian menjelaskan mengapa sesuatu terjadi dan menjelaskan mengapa sesuatu terjadi sebagaimana adanya. Ya, bisa.
Kemudian terdapat tesis atau teori yang didukung oleh argumen? Tidak, itu tidak berdasarkan argumen, harus berdasarkan fakta. Terdapat hubungan sebab akibat? Tidak. Kemudian fokus pembicaraan bukan pada manusia? Iya, bukan. Bertujuan meyakinkan orang? Enggak, itu bukan teks persuasif. Berkaitan dengan jenis teks lain? Bisa jadi. Ya. Atau iya? Nah, ini berdasarkan pemahamanmu terhadap teks dan isian kolom tersebut, tentukanlah pengertian teks eksplanasi. Nah, tadi kan sudah ya, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengenai terjadinya suatu fenomena. Ciri-cirinya memuat informasi berdasarkan fakta. Kemudian apalagi? Ya, sesuai yang sudah Ustazah jelaskan di presentasi tadi, ya. Kemudian gagasan umum teks eksplanasi. Nah, ini gagasan umum itu didapat dari suatu gagasan pokok, jadi pikiran utamanya. Tadi kan Ustazah sudah menjelaskan. Jadi dari teks tersebut kita bisa ambil satu persatu gagasan utama dari teks tersebut. Nah, caranya gimana? Ya, kita harus bisa membedakan ya mana yang kalimat utama, mana yang kalimat penjelas. Nah, adapun ciri kalimat utama yaitu pertama mengandung topik permasalahan yang dapat dijabarkan lebih lanjut. Jadi topiknya itu sudah dibahas di situ, di dalam satu kalimat itu. Nah, biasanya berupa sebuah kalimat pelengkap yang dapat berdiri sendiri. Jadi misalnya kalimat itu tidak tetap ada, nah itu tidak mempengaruhi kalimat. Tapi kalau kalimat penjelas itu kan dihilangkan pun tidak masalah. Yang penting satu kalimat itu sudah tahu maksudnya. Nah, jadi sudah bisa berdiri sendiri. Tapi kalau kalimat menjelaskan tidak bisa, ya. Kemudian memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Artinya jelas, tidak ambigu, ya. Atau bermakna ganda. Dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. Paragraf induktif, kalimat utama ditandai dengan kalimat kata-kata berupa kesimpulan. Sebagai contohnya seperti kesimpulan, oleh karena itu, jadi, oleh sebab itu, dengan demikian. Nah, di sini ya kalimat induktif atau paragraf induktif itu adalah sebuah paragraf yang kalimat utamanya itu ada di akhir paragraf. Kalau deduktif itu adalah sebuah paragraf yang kalimat utama itu terletak di awal paragraf. Nah, ini yang seharusnya di kelas khusus sudah dibahas ya. Nah, kemudian simpulkan gagasan umum melalui inti kalimat. Nah, jadi setelah menemukan kalimat utama pada paragraf, setiap paragrafnya, nah itu nanti kemudian langsung disimpulkan menjadi sebuah simpulan teks. Ya, misalnya seperti ini. Kita kembali ke teks awal. Nah, ini kan ada kalimat setiap hari kita mengalami perputaran waktu siang dan malam. Bumi mengalami masa terang dan gelap. Manusia menjalankan aktivitas setiap hari pada waktunya. Nah, namun banyak manusia yang tidak mau tahu tentang proses alaminya terjadi. Lalu bagaimana peristiwa ini terjadi? Nah, di awal paragraf ini berisi kalimat penjelas, ya. Untuk menjelaskan apa? Bagaimana sebenarnya peristiwa siang dan malam bisa terjadi. Jadi di sini kalimat utamanya adalah bagaimana sebenarnya peristiwa siang dan malam bisa terjadi. Nah, ini adalah kalimat pengantar saja. Nah, jadi di awal ini gagasan utamanya adalah atau pokok pikirannya adalah proses terjadinya siang dan malam, seperti itu. Terus kemudian di paragraf kedua, Bumi merupakan salah satu planet dalam tata surya. Bumi melakukan 2 perputaran sekaligus, rotasi dan revolusi. Kemudian bumi mengelilingi matahari atau revolusi itu waktunya 365 hari atau 1 tahun. Kemudian matahari dan bumi itu rotasi itu waktunya adalah 1 hari. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Jadi bisa diambil satu kesimpulan adalah
bumi itu mengalami revolusi dan rotasi sehingga menjadi sebab terjadinya siang dan malam. Nah, itu kalimat utamanya atau gagasan pokoknya atau pokok pikirannya ya. Kemudian selama 24 jam waktu bumi berputar pada porosnya, ada kalanya sebagian wajah itu berhadapan dengan matahari. Pada saat itulah bagian wajah bumi mengalami peristiwa siang. Seiring dengan perputaran, wajah bumi yang semula berhadapan dengan matahari kemudian berbalik. Kemudian jadilah peristiwa malam. Nah, di sini berarti menjelaskan mengenai proses terjadinya siang dan malam, yaitu karena sinar dari matahari terhadap posisi porosnya. Gitu. Jadi ketika di situ bumi yang berhadapan langsung dengan matahari, berarti nanti itu adalah siang, yang berbalik itu adalah malam. Jadi yang mempengaruhi adalah berputar mengitari porosnya atau rotasi. Oke, nah seperti itu. Jadi diambil-ambil akhirnya dari misalnya dari 3 paragraf ini kita bisa menarik kesimpulan terjadinya siang dan malam itu karena adanya rotasi dan revolusi bumi. Nah, adapun rotasi itu karena bagian bumi yang disinari matahari akan menjadi siang dan yang tidak disinari akan menjadi gelap. Nah, seperti itu. Itu sudah jadi kesimpulan dari 3 paragraf tadi. Nah, oke. Itu saja anak-anakku. Kita akan belajar itu dulu. Nah, biar kalian pahami cara menyimpulkan sebuah paragraf. Nah, kali ini amal soleh silahkan dilihat. Nih. Di teks matahari dari timur. Nah, aktivitas 5 halaman 117 ya. Silahkan dilihat, dipelajari, dibaca dulu secara hati-hati, dipahami dengan baik. Nah, kemudian tentukanlah gagasan umumnya dari setiap paragraf tadi. Nah, ini ada berapa paragraf? Ini ada 5 paragraf misalnya. Nah, ini silakan ditulis. Nah, nanti dari tiap-tiap ini, paragraf ini yang kamu tulis ini tadi, kemudian digabung, jadilah satu kesimpulan di sini, gagasan umum paragraf atau teks eksplanasi. Seperti itu anak-anakku. Anak-anakku yang Ustazah cintai dan banggakan, Ustazah selalu menyemangati kalian ya, selalu mendoakan kalian agar kalian itu menjadi anak yang soleh solihah, yang faham ilmu agama dan tak kalah juga ilmu dunianya ya. Jadi amal soleh di situ tetap belajar nggih. Ya walaupun durasinya lumayan panjang, tapi Ustazah berusaha menjelaskan itu semaksimal mungkin. Jadi Ustazah juga amal soleh ya, minta amal solehnya untuk bekerja sama dengan baik ya. Di situ biar kalian nanti juga paham, bisa menguasai materi, nilainya nanti di akhir bagus-bagus. Nah, kemarin yang nilainya masih jelek-jelek nggak apa-apa, dijadikan pengalaman berharga. Semoga nanti nilainya lebih baik lagi ke depannya. Oke. Sekian dari Ustazah. Apabila banyak kesalahan, Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.